Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, renungan firman Allah terdapat di dalam Markus pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-38. Tetapi saya akan baca hanya dalam ayat yang ke-38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bersama bahwa ayat-ayat ini menceritakan saat-saat terakhir ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Beberapa murid-murid yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena penekanannya di sini, roh memang penurut tapi daging lemah. Berarti kita sebagai manusia, kita ini masih hidup dalam daging kita lemah. Artinya manusia ada kekurangan, ada kelemahan. Dan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8 itu dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga kepada iblis. Iblis itu musuh kita. Jadi kita harus berjaga-jaga karena iblis musuh kita. Iblis selalu mencari jalan untuk menjatuhkan manusia. Karena kita ini manusia dikatakan masih daging, kita hidup masih dalam daging Jadi kalau kita tahu bahwa iblis selalu mencari jalan untuk menjatuhkan manusia, mengintimidasi manusia, baik mungkin masa lalu Bahkan juga kita tahu iblis itu suka membesar-besarkan masalah, merusak kesatuan Bahkan mungkin ada yang hilang damai sejahtera, ada hidup dalam kekhawatiran. Itulah manusia ketakutan, kekecewaan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi iblis hanya datang untuk mencuri dan membunuh damai sejahtera kita mau membinasakan kehidupan kita. Tetapi jelas Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi segala kelimpahan. Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita berjaga-jaga. Dengan cara apa? Kita berjaga-jaga dengan berdoa. Sebagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia perlu ada murid-murid yang bersama-sama dengan dia untuk menemaninya. Dan kalau Yesus memberikan penekanan di sini tentang berjaga-jaga, maka saudara-saudara, kita teringat juga bagaimana di dalam Markus 13 berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan. Markus 13 ayat 33 dan ayat 37.
bagaimana kita orang percaya juga harus berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kalinya, gerejanya, saudara dan saya, kita semua didapati benar-benar ya siap dan tetap menjaga iman kita. Tetap kuat, teguh. Sebab itu kita harus lawan ya. Dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, 1 Petrus pasalnya yang kelima, di situ diingatkan kepada kita dalam ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Inilah iblis ya, yang selalu mau ya mengganggu kehidupan orang percaya. Sebab itu diingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berarti mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena musuh kita iblis. Berjaga-jaga dengan selalu berdoa, berjaga-jaga dengan ya lawan dengan firman Allah. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, saudara, kita boleh baca dalam ayat yang ke-13 mulai ya, dalam Efesus pasal 6. Nah, di situ diingatkan kepada kita semua ayat yang ke-13, sebab ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jelas di sini diingatkan kepada kita semua ya. Selain kita harus berdoa, melawan dengan sikap kita untuk selalu berdoa, dan di sini kita telah diperlengkapi dengan senjata Allah, supaya kita sebagai orang percaya ya bisa mengadakan perlawanan dan kita menang. Kita tetap berdiri tegap. Mengapa? Karena kita berikat pinggangkan kebenaran. Karena kita hidup di dalam kebenaran, ya. Kita hidup di dalam kesucian, kita hidup di dalam kekudusan. Nah, inilah yang menjadi ya peringatan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga dan jangan lupa berdoa. Dan juga kita telah diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Dalam ayat yang ke-17, terimalah ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh, yaitu firman Allah. Jangan kita sia-siakan apa yang selama ini kita telah terima dari Tuhan. Tuhan telah memberikan kita kekuatan. Bahkan dia telah memberikan kita kuat kuasa rohnya untuk melawan segala semu daya iblis. Biarlah di hari yang baru ini, di dalam segala perjalanan kita ya, aktivitas kita sepanjang hari ini, kita senantiasa ada di dalam kekuatan Allah Roh Kudus. Terpuji hanya bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Mengucap syukur atas segala sesuatu yang Engkau telah nyatakan di dalam hidup kami. Kami telah menerima banyak perkara-perkara rohani. Bahkan berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, di hari yang baru ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, baik umat-umat-Mu yang bekerja, umat-umat-Mu ya Tuhan,
yang sedang membuka usaha, bahkan anak-anakmu dalam pendidikan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah ya Tuhan, di hari yang baru ini kami semua boleh mengalami kuasa Tuhan. Engkau yang memberkati kami semuanya. Apapun yang kami buat, biarlah ya Tuhan kami buat seperti kepadamu. Sehingga ya Tuhan, pimpinan kuasa Tuhan menyertai kami. Segala semu daya iblis yang mengganggu pikiran hati kami, ketenangan kami, kami tolak, hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini adalah hari ibadah Pelwap dan dimulai pada jam 4 sore. Saudara dapat mengikuti melalui YouTube channel dan Facebook GPD Bethesda Makassar. Haleluya.